إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk di bulan Muharram, dan di bulan Muharram pada tahun 61 Hijriyah, tepatnya di tanggal 10 bulan Muharram, telah terjadi sebuah tragedi, yaitu pembunuhan terhadap cucu beliau Rasulullah SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, kita akan mencoba membacakan sejarah tersebut karena ini memang juga momennya. Jadi di setiap tanggal 10 bulan Muharram itu ada terbagi kepada 3 golongan manusia dalam mensikapi terhadap pembunuhan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ini. Ada yang mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Husain adalah benar karena Husain pemberontak kepada pemerintah yang sah saat itu, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ada lagi yang mengatakan seperti orang-orang Syiah bahwa Husain adalah imam yang sah, padahal beliau tidak pernah. Husain itu memimpin dan bukan seorang imam. Dan yang benar dalam masalah ini, sebagaimana nanti akan kita kaji, adalah sikap ahli sunnah wal jamaah, bahwa Husain cucu Nabi SAW adalah seorang yang mulia yang terbunuh dalam keadaan terdolimi. Bagaimana kisah terdoliminya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, maka kita akan coba kaji. Saya ambil dari kitab Hikbah Minat Tarikh karya Syekh Dr. Uthman bin Muhammad Al-Khumais atau Al-Khamis, seorang ulama dari Kuwait yang beliau termasuk di antara ulama ahli sejarah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, waktu sepertinya tidak mencukupi kalau kita kaji sampai semuanya. Mungkin saya bacakan beberapa poin penting yang kira-kira bisa mencukupi waktunya, atau kalau tidak kita lanjutkan di pertemuan berikut insyaallah. Rasulullah SAW telah bersabda tentang kekhalifahan yang beliau akui itu adalah 30 tahun. Kata Nabi SAW, khilafatun nubuwah 30 sanah. Kekhalifahan yang dibangun di atas manhaj an-nubuwah itu totalnya 30 tahun, kata Nabi. Thumma yu'tillahu mulkahu man yasha. Lalu setelah 30 tahun barulah Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. yakni setelah 30 tahun masa kekhalifahan itu berubah menjadi masa yang disebut dengan masa-masa kerajaan, dan sampai sekarang ada sistem dengan berbagai macam pemerintahan. Nah, yang 30 tahun itu para jamaah sekalian dihitung oleh para ulama, yaitu diantaranya pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sebelum kita mengkaji bagaimana sampai kepada kisah terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar menjabat khalifah itu setelah wafat Rasul SAW, dan Rasul wafat tahun 11 Hijriyah. Nah, jadi dari tahun pertama beliau hijrah ya, sampai wafat beliau di Madinah sekitar 10 tahun lebih. Pada tahun 11 Hijriyah Rasul SAW wafat. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu menjabat setelah wafatnya Rasul SAW adalah sekitar 2 tahun saja lebih, sanatain wa salasata ashhur, 2 tahun lebih 3 bulan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar berwasiat untuk menggantikannya adalah Umar bin Al-Khattab, dan Umar ini yang
termasuk lumayan lama, 10 sanawat wa syahraini. Umar bin Al-Khattab menjabat sekitar 10 tahun wa syahraini dan 2 bulan, 10 tahun 2 bulan. Ya. Jadi nanti kalau jenengan hitung, Abu Bakar 2 tahun 3 bulan, lalu Umar bin Al-Khattab 10 tahun 2 bulan, lalu Utsman bin Affan yang paling lama. Utsman 12 sanatan wa 4 ashhur. Utsman menjabat khalifah itu 12 tahun lebih 4 bulan. Lalu ketika Utsman terbunuh, Ali dibayat oleh para sahabat dan Ali menjabat hanya 9 bulan karena Ali pun terbunuh. Jadi Ali bin Abi Thalib 4 tahun lebih 9 bulan. Ali 4 sanawat wa 9 ashhur. Jadi berapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? 4 tahun 9 bulan. Lalu ketika Ali terbunuh, para sahabat membayat putra beliau yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan Al-Hasan ini menjabat hanya 6 bulan. 6 bulan saja, tidak sampai 1 tahun, karena jabatan beliau diserahkan. Jadi dengan legowonya Al-Hasan bin Ali karena ingin meredam fitnah, diberikanlah jabatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti yang dimaksud 30 tahun adalah masa dari mulai Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai kepada masa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu kalau ditotal berjamaah pas 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun 3 bulan, Umar 10 tahun 2 bulan, Utsman 12 tahun 4 bulan, Ali 4 tahun 9 bulan, Al-Hasan 6 bulan. Itu pas 30 tahun. Itu yang dimaksud dengan Khalifah Ar-Rashidah. Kata Nabi SAW, khilafatun nubuwah 30 sana, thumma yu'tillahumul qauma yas. Setelah itu baru kerajaan. Nah, kapan mulai ada kerajaan? Itu ternyata perpindahan dari kekhalifahan kepada kerajaan itu di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan berjamaah. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ketika masih hidup beliau itu sudah menyerahkan jabatan sebagai pemimpin saat itu kepada putra beliau yang beliau masih hidup. Putra beliau itu Yazid bin Muawiyah. Disitulah terjadi perselisihan saat itu para ulama, kaum muslimin secara umum, ketidaksetujuan metode Muawiyah dalam menyerahkan kepemimpinan. Karena kalau zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar juga boleh berwasiat agar menaik Umar bin Al-Khattab. Ini sistem wasiat ketika sudah meninggal, bukan masih hidup. Lalu ketika Umar tertusuk, saat itu Umar memerintahkan kepada beberapa orang sahabat untuk bermusyawarah. Jadi ada sistem wasiat, ada sistem musyawarah. Muawiyah bin Abi Sufyan membuat model baru di dalam sepanjang sejarah bagaimana cara untuk mengangkat pemimpin. Ternyata dia masih hidup, pemimpin sudah diserahkan kepada putranya. Disitulah kata para ulama, perpindahan dari sistem kekhalifahan kepada sistem kerajaan. Namun masih berkah di zaman Muawiyah, berkah para jemaah kaum muslimin saat itu. Akhirnya naiklah Yazid, diperintah untuk dibaiat oleh ayahnya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ulama saat itu banyak juga kaum muslimin tidak setuju karena 2 sebab. Pertama, ini model bid'ah yang baru cara ngangkat pemimpin. Dia masih hidup sudah diangkat putranya. Ya. Terus yang kedua, enggak setujunya kenapa? Masih banyak yang lebih afdal daripada Yazid bin Muawiyah. Di antaranya saat itu masih hidup ada para sahabat, di antaranya Ibnu Umar masih hidup, Ibnu Zubair masih hidup, Ibnu Abbas. Ini sahabat-sahabat kecil saat itu masih menjadi sahabat senior, masih hidup. Banyak orang-orang yang lebih mulia, lebih afdal daripada Yazid bin Muawiyah. Namun Muawiyah bin Abi Sufyan para jamaah sekalian, dan ini termasuk gonjang-ganjing politik pasca wafat Rasul SAW, ya. Muawiyah merasa keamanan, kekuatan, istiqrar, ketentraman
itu menurutnya bisa diatasi oleh putranya itu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka resmilah Yazid diangkat menjadi khalifah, dan walaupun dengan cara seperti itu, karena banyak kaum muslimin yang berbaiat juga, maka kalau menurut Imam Ibn Abil Bar, naiknya Yazid menjadi khalifah adalah sah secara syariat. Ya, walaupun demikian caranya banyak yang tidak setuju, namun walau bagaimanapun tetap secara syariat sah kaum muslimin membaiatnya. Dan saat itulah Yazid menjadi pemimpin yang berpusat, sebagaimana Muawiyah berpusat saat itu pemerintahnya itu di negeri Syam. Nah, dari situlah para jemaah sekalian, sejarah itu akan kita baca dari sejak naiknya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Kapan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat resmi menjadi khalifah? Itu terjadi pada dari mulai tahun 60 ya, sampai tahun 64 Hijriah para jemaah. Dan terjadi pembunuhan Husain pada tahun 61. Jadi setahun Yazid menjadi khalifah. Jadi kalau kita mau hitung, dari sejak Rasul wafat tahun 11, kemudian Abu Bakar Siddiq dari tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah, lalu Umar bin Khattab dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah, lalu Utsman dari tahun 23 sampai tahun 35 Hijriah, lalu Ali bin Abi Thalib dari tahun 35 Hijriah sampai tahun 40, kemudian Al Hasan bin Ali dari tahun 40 sampai tahun 41 Hijriah. Nah, Muawiyah memerintah dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 60. Nah, dari tahun 60 sampai 64 diperintah oleh Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, kaum muslimin saat itu. Nah, terjadi baiat. Baiat itu janji setia dari rakyat kepada pemimpin untuk Yazid. Ya. Dan Husain saat itu, termasuk juga ada beberapa sahabat yang lain, belum membaiat, dalam arti bukan berarti tidak setuju para jemaah. Ya. Namun saat itu belum membaiat. Bu'i Ali Yazid bil khilafah sanata 60 minal hijrah. Tahun 60 Hijriah Yazid dibaiat menjadi pemimpin. Wa kana umru, dan umurnya saat itu 34 sana. Umurnya saat itu Yazid berapa? 34 tahun, masih sangat muda sekali. Ya, masih sangat muda. Dan ini yang dimaksudkan oleh para ulama, bid'ah pertama terjadi ketika kalau sekarang sudah biasa putra mahkota ya. Namun nanti jadinya itu setelah wafat bapaknya kan gitu. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat putranya, dianya masih hidup. Nah, putranya diangkat, dia masih hidup. Walam yubay'il Husain bin Ali wala Abdullah bin Zubair wa kana fil Madinah. Saat itu yang belum baiat adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Az-Zubair, yang keduanya saat itu ada di kota Madinah. Yazid di mana? Di Syam. Pemerintahan pusat saat itu di negeri Syam pada jemaah. Walamma tuliba minhuma an yubay'a al-Yazid, qala Abdullah bin Zubair, ketika Yazid memerintahkan kepada utusannya untuk membaiat Yazid kepada siapa? Kepada Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, itu seorang sahabat ya. Demikian pula kepada Al-Husain bin Ali, maka Ibnu Zubair mengatakan, undur hadhihi laila wa ukhbirukum bi ra'yi. Kata Ibnu Zubair kepada utusan, tunggulah malam ini, nanti saya akan coba melihat situasi. Jadi Ibnu Zubair memang beliau wajar kalau tidak setuju mungkin Yazid sebagai khalifah saat itu. Faqalu na'am, kata utusan dari Yazid, oke, tidak apa-apa. Namun ternyata falamma kana al-lail, di waktu malam tersebut para jamaah, kharaja minal Madinah hariban ila Makkah wa lam yubayyi. Namun ternyata Abdullah bin Zubair malam itu secara diam-diam dia kabur dari Madinah, seolah-olah kabur dari Madinah menuju ke Mekah. Jadi tidak ketemu lagi dengan utusan dari Yazid bin Muawiyah tersebut. Lah ketika utusan datang kepada Al-Husain bin Ali, Al-Husain juga seolah
memberi alasan tidak mau baiat saat itu. Kata Al-Husain, inni la ubay'u sirran walakin ubayyi jahran bainan nas. Kata Al-Husain, aku akan baiat Yazid namun tidak sembunyi-sembunyi seperti ini. Aku akan membaiatnya di hadapan manusia nanti. Kata Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kata utusan, oke, na'am. Fa walamma kana lail, ternyata malam itu pun juga kharaja khalfa Abdullah bin Zubair. Al-Husain pun ternyata juga meninggalkan Madinah, juga menuju ke Mekah, mengikuti jejaknya siapa jemaah? Abdullah bin Az-Zubair. Intinya dua orang sahabat besar ini, saat itu dia seorang besar, seorang tokoh saat itu, tidak mau membaiat kepada Yazid. Lah para jemaah sekalian, Ali bin Abi Thalib itu banyak pendukungnya di negeri Irak. Nah, penduduk Irak ketika mendengar berita kalau Al-Husain tidak membaiat Yazid, dan memang orang-orang Irak yang pro dalam bahasa Arab namanya Syiah. Jadi Syiah itu dalam bahasa Arab namanya pro. Jadi dulu tuh Syiah itu bukan sebuah pemahaman agama, tapi hanya sekedar kaum yang pro kepada Ali. Kan gonjang-ganjing politik pada zaman setelah Nabi wafat, ya, ketika sampai terjadi perang antara Ali dengan Aisyah, perang antara Ali dengan Muawiyah karena kesalahpahaman, ya, maka timbul ada kubu yang istilahnya pro Ali, yang disebut bahasa Arabnya Syiah Ali. Jadi Syiah itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya pro, pendukung. Ini bukan sebuah pemahaman agama, bukan. Namun sekarang berubah menjadi sebuah agama Syiah itu. Ya. Nah, orang-orang ahlul Iraq, balagu ahlul Iraq anna Al-Husain lam yubai' Yazid bin Muawiyah. Sampailah ke negeri atau ke penduduk Irak bahwa Husain enggak mau baiat Yazid. Wa hum la yuriduna Yazid bin Muawiyah. Dan memang orang-orang Irak tidak mau Yazid sebagai pemimpin. Dari dulu ini mereka pro kepada Ali dan keluarga Ali. Ya. Wala yuriduna Muawiyah, bahkan mereka bukan hanya Yazid, bahkan Muawiyah pun mereka tidak mau. Muawiyah bin Abi Sufyan. La yuriduna ila Aliyan wa auladahu radhiyallahu taala anhum. Mereka penduduk Irak tidak mau yang jadi pemimpin kecuali Ali dan anak keturunannya. Ya. Fa arsalu, perhatikan para jemaah. Fa arsalul kutub ila Al-Husain bin Ali kulluhum yaquluna fi kutubihim inna bay'naka wa la nuridu ila anta. Mereka kirim surat kepada Al-Husain, penduduk Irak. Kirim surat kepada Al-Husain, dan isi suratnya apa? Isi suratnya dari penduduk Irak bahwa kami membaiatmu wahai Husain. Kami tidak ingin kecuali hanya engkau yang jadi pemimpin. Walaysa fi unuqina bai'ah li Yazid balal bai'ah lak. Kami tidak pernah dan tidak menginginkan, kami tidak membaiat Yazid, tapi kami hanya ingin membaiatmu wahai Al-Husain. Nah, itu surat dari penduduk Irak demikian. Wa takatharatil kutub, dan surat dari penduduk Irak berjamaah bukan satu lembar dua lembar, terus berdatangan kepada Al-Husain di mana posisi saat itu? Di Mekah. Posisinya saat itu. Hatta balagat aksar, sampai surat itu melebihi atau lebih min 500 kitab. Surat tersebut lebih dari 500 surat yang datang kepada Al-Husain. Kulluha ja'athu min ahli al-Kufah yad'una ilaihim. Surat itu isinya ingin membaiat Al-Husain, dan mereka menginginkan Husain datang ke Kufah untuk dibaiat di Kufah. Karena Kufah dulu adalah markas bapaknya, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau Ali memusatkan pemerintahnya di mana para jemaah? Di Kufah, di Irak. Muawiyah memusatkan pemerintahnya di Syam. Nah, itu dulu demikian kaum muslimin, bukan di Madinah, bukan di Mekah. Mekah, Madinah dikuasai oleh Syam sebagai ibu kota negara. Baik. Lalu Al-Husain bin Ali mendapat surat. Apa yang terjadi para jemaah sekalian? Al-Husain inda dzalika arsala ibn ammahu Muslim bin Aqil bin Abi Talib li taqassil umura hunak. Akhirnya Husain mengirim utusan, yaitu putra paman beliau yang diutus, namanya Muslim bin Aqil bin Abi Talib.
ya kan? Aqil dengan bapaknya Husain yaitu Ali itu adik kakak. Karena Aqil anaknya Abu Thalib, Ali anaknya Abu Thalib. Berarti Muslim bin Aqil ini apanya Husain? Putra pamannya apa namanya? Sepupu. Diutusnya para jemaah. Untuk apa? Untuk meneliti urusan ini. Benar enggak nih penduduk Irak menginginkan Al Husain bin Ali mengangkat untuk menjadi pemimpin? Lalu falamma wasala Muslim bin Aqil ilal Kufah, ketika sampai Muslim bin Aqil di Kufah para jemaah sekalian, sara yas'al hatta alima anna an-nas hunaka la yuriduna Yazid bal Al Husain bin Ali. Sampai di Kufah maka Muslim bin Aqil mendapat berita dan beliau menyaksikan bagaimana kondisi manusia saat itu. Memang mereka tidak menginginkan Yazid, bahkan mereka hanya menginginkan Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya jelas ya, berarti Muslim bin Aqil sampai di Kufah saat itu. Lalu wa nazala inda Hani bin Urwah. Perhatikan nama-nama ini. Kita sudah punya beberapa nama. Lalu beliau Muslim bin Aqil ketika di Kufah itu singgah di sebuah rumah milik seseorang yang bernama Hani bin Urwah. Ya, tentu Hani bin Urwah termasuk yang loyal kepada Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sehingga di rumahnya Hani bin Urwah, waja'an nasu jama'atin wahdanan yubayyi'una Muslim bin Aqil ala bai'atil Husain. Maka manusia berdatangan ke rumahnya Hani bin Urwah untuk membaiat Husain melalui tangan siapa saat itu sebagai perwakilan? Muslim bin Aqil. Membaiat Muslim bin Aqil untuk Al Husain maksudnya. Namun Muslim bin Aqil sebagai wakil membaiat. Ada yang rombongan-rombongan, ada yang datang satu persatu, mereka membaiat Muslim bin Aqil. Wa kana An-Nu'man ibnu Bashir, perhatikan berjamaah. An-Nu'man bin Bashir. Siapa Nu'man bin Bashir? An-Nu'man bin Bashir sahabat. Nu'man bin Bashir yang saat itu amiran alal Kufah min kibali Yazid bin Muawiyah. Gubernur Kufah saat itu namanya Nu'man bin Bashir. Beliau seorang amir atau seorang gubernur Kufah dari pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Jelas ya? Falamma balaghahu al-amr anna Muslim bin Aqil baina dhahranihim, ketika sampai berita Muslim bin Aqil datang sebagai utusan Husain ada di rumahnya Hani bin Urwah dan manusia membaiatnya untuk Husain, ini kan berarti sebuah kerusuhan tuh jemaah. Ya kan? Sebuah makar bagaimana membaiat Al Husain di Kufah saat itu. Namun An-Nu'man bin Bashir ini seorang yang lemah. Ketika sampai bahwa manusia membaiat Al Husain, di tengah-tengah mereka lam yasma syai'an wa lam ya'ba bil amr. Seolah-olah dia enggak dengar, seolah-olah dia tidak peduli dengan urusan itu. Biarno. Tidak peduli padahal itu di bawah kekuasaannya. Hatta kharaja ba'dul ladzina 'indahu ila Yazid bisyam wa akhbaruhu bil amr. Sampai akhirnya ada sebagian dari orang yang jadi di antara pejabat-pejabat gitu ya, Yazid saat itu melapor kepada Yazid di Syam dan mengkabarkan peristiwa yang terjadi tentang kedatangan Muslim bin Aqil. Wa anna musliman yubayyuhun nas, bahwa manusia membaiat. Wa anna Nu'man bin Bashir ghairu maksuratin bihadal amr, atau ghairu muqtarasin bihadal amr. Sementara An-Nu'man gubernurnya kok malah diam, seolah cuek terhadap perkara ini. Ini masalah besar ini. Dilaporkan kepada Yazid. Jelas ya? Sampai di sini jelas ya? Baik. Apa yang terjadi ketika Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, ya, sebagai raja, mendapat laporan dari pejabatnya bahwa ternyata gubernur Kufah An-Nu'man bin Bashir kok melempem istilahnya. Akhirnya Yazid memerintahkan untuk mencopot An-Nu'man bin Bashir. Dicopot. Wa arsala, perhatikan jemaah, nama ini tolong diingat betul.
wa arsala Ubaidullah bin Ziyad. Lalu digantinya, diutusnya Ubaidullah bin Ziyad, ini nanti pembunuhnya atau ini biang keroknya yang akan membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Padahal beliau adalah amiran alal Kufah wa kana amiran alal Basrah. Beliau ini sekarang sebenarnya menjabat gubernur Basrah, namun oleh Yazid karena kecerdasannya, kelicikannya, dipercaya oleh Yazid untuk mengamankan Kufah juga. Sehingga dua jabatan dia, ia gubernur Kufah sekarang menggantikan An-Nu'man bin Bashir, dan juga gubernur Basrah, karena kelicikan, kecerdasannya. Kita lihat bagaimana kecerdasan, kelicikan dalam tanda kutip siapa namanya, Ubaidullah bin Ziyad ini, ya. Maka fadhamma lahul Kufah ma'aha liyu'alij hadzal amar. Akhirnya dua jabatan di pangkunya oleh siapa? Ubaidullah bin Ziyad, karena untuk menyelesaikan perkara ini. Fawasala Ubaidullah bin Ziyad lailan ilal Kufah. Perhatikan dari cara politik dia para jemaah. Datanglah Ubaidullah bin Ziyad malam-malam, sembunyi-sembunyi. Kemana? Ke Kufah. Ya, sembunyi-sembunyi karena dia ingin melihat, meneliti situasi. Sembunyi-sembunyi malam-malam. Mutalasiman, pakai cadar dia. Ubaidullah bin Ziyad, yakni menutup apa namanya? Bukan cadar, apa istilahnya, Pak? Pakai masker. Pokoknya dia menutup mukanya supaya tidak diketahui oleh manusia. Fakana indama, perhatikan, yamur ala, dan ini juga sebagai uji coba. Fakana indama yamur ala an-nas yusallimu alaihim yaquluna wa alaikassalam ya ibna binti Rasulillah. Perhatikan, ketika Ubaidullah bin Ziyad melintasi orang-orang di Kufah, itu orang-orang pada menyelaminya, disangkanya adalah dia Al-Husain bin Ali. Sehingga manusia mengatakan waalaikumsalam ya ibna binti Rasulillah. Assalamualaikum wahai putranya putri Rasulullah. Siapa yang dimaksud? Al-Husain disangkanya karena pakai tergos, disangkanya yang datang malam-malam adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu yadunnuna annahu al-Husain, mereka manusia menyangka kalau Ubaidullah bin Ziyad itu malam-malam datang, disangkanya siapa? Al-Husain. Wa annahu dakhala mutakhafiyan mutalathiman lailan fa'alima Ubaidullah bin Ziyad anal amra jiddun. Ketika Ubaidullah masuk malam-malam dan manusia banyak mengucap salam, disangkanya adalah Al-Husain, barulah tahu Ubaidullah bin Ziyad bahwasanya perkara sekarang genting. Gawat, darurat ini negara ini, gitu istilahnya. Ternyata manusia sudah betul-betul bertekad mereka untuk membaiat Husain. Wa annan nasa yantadiruna al-Husain bin Ali inda dzalik. Karena manusia menunggu siapa? Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masuklah siapa? Ubaidullah bin Ziyad ke Al-Kisra atau Al-Qasr, kepada yakni ke istananya, ya. Ke istananya, ke kantor gubernur lah gitu masuk. Wa summa, lihat bagaimana politiknya. Summa arsala maula lahu ismuhu Ma'qil. Nah, punya nama lagi kita. Lalu Ubaidullah bin Ziyad utus budaknya, yakni orang kepercayaannya yang bernama Ma'qil, liyataqassal amra wa ya'rifa man ar-ra's al-mudabir fi hadhihi al-masalah. Ubaidullah bin Ziyad utus orang kepercayaan untuk meneliti siapa otak atau dalang di balik perkara ini. Kok bisa orang-orang datang kepada orang-orang mengharapkan Husain datang? Siapa dalang di balik ini? Siapa ra'sul mudabbir, ya, dalang ya di balik ini? Wa dhahaba ala annahu rajul, maka menyamarlah siapa namanya Al-Ma'qil ini. Menyamar dia, ngaku orang dari negeri Hims, dan tidak tanggung-tanggung. Cuma lihat politiknya Ubaidullah bin Ziyad, tidak tanggung-tanggung. Ma'qil ini diberi uang 3.000 dinar jemaah, 3.000 dinar. Untuk apa? Untuk menyuap atau menyogok, pura-pura ikut membantu perjuangan siapa? Muslim bin Aqil, perjuangan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, sampai dia serahkan uang, ya. Maka ditunjukkan kepada rumah atau ke rumah siapa kemarin tadi? Rumah Hani bin
Urwah. Dakhala wa wajada Muslim bin Aqil. Maksud dia mendapati Muslim bin Aqil. Dan dia membaiat Muslim, pura-pura membaiat Muslim bin Aqil. Wa atahu 3,000 dinar. Lalu diserahkan uang ini 3.000 dinar untuk perjuangan kita, katanya. Ya, lihat cerdasnya atau cerdiknya siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Wa sara yataraddad ayyaman hatta arafa ma indahu. Terus beberapa hari dia keluar masuk ke rumah Muslim bin Aqil tadi, pura-pura menjadi apa? Pembela dan loyal kepadanya. Lalu waraja ba'da dzalika ila Ubaidillah bin Ziyad wa akhbarahul khabar. Setelah itu baru lapor. Setelah beberapa hari mengetahui dengan pasti apa yang terjadi, siapa dalangnya, bagaimana kejadiannya, baru dia lapor kepada Ubaidullah bin Ziyad berjamaah, mengkabarkan berita. Jelas sampai di sini, jelas sebenarnya. Baik. Bagaimana dengan Al-Husain di Mekah? Ba'da an istaqarratil umur wa baya'a katsirun minan nas li Muslim bin Aqil. Setelah nampak manusia banyak yang membaiat Muslim bin Aqil dan nampak perkara memang kira-kira sudah tenang, arsala ilal Husain, barulah Muslim bin Aqil mengutus utusan. Kalau sekarang kan tinggal telepon jemaah. Kalau dulu enggak, utus orang. Mengutus kepada Husain yang ada di Mekah, an aqdim, agar Husain ayo datang sudah. Fa innal amra qad tahayya, karena sudah urusan sudah siap. Jadi engkau tinggal datang, urusan sudah siap. Maka fa kharajal Husain bin Ali, keluarlah Husain akhirnya berangkat fi yaumit tarwiyah, berangkat Husain itu pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu berjamaah tanggal 8 Zulhijjah, berangkat Husain dari Makkah. Wa kana Ubaidullah qad alima ma qama bihi Muslim bin Aqil. Ya. Dan saat itu Ubaidullah bin Ziyad tahu tentang kondisi Muslim bin Aqil. Siapa Muslim bin Aqil, yakni utusan Al-Husain. Di rumah siapa Muslim bin Aqil, membuat markas untuk membuat makar, dalam tanda kutip ya, makar tersebut. Akhirnya faji'a bihi fasalahu ila ayna akhirnya siapa? Ubaidullah bin Ziyad pun menggeladah. Ditanya, mana Muslim bin Aqil? Datang ke rumahnya siapa? Hani bin Urwah. Mana Muslim bin Aqil? Qala la adri. Kata Hani tentu membelanya. Dia bilang tidak tahu. Fanada maulah. Dipanggillah orang tadi itu yang pura-pura tadi membaiat, pura-pura mendukung, ngasih 3.000 dinar. Dipanggil Ma'qil. Fadakhala alaihi. Lalu Ubaidullah bin Ziyad panggil Ma'qil, lalu kepada Hani bin Urwah berkatakan, "Hei, hal ta'rifu? Kamu kenal orang ini kan?" Ya, qala na'am. Kata Hani, "Ya, saya kenal dia." Maka langsung berjemaah. Fa'araf, barulah tahu Hani bin Urwah annal mas'alah kanat khada'atan min Ubaidullah bin Ziyad. Baru tahu ternyata ini tipu daya atau ini adalah merupakan hanya pura-pura. Ma'qil membaiat atau mendukung kepada Muslim bin Aqil untuk Husain bin Ali bin Abi Thalib. Faqala lahu Ubaidullah bin Ziyad inda dalik. Saat itu barulah diinterogasi. Aina Muslim bin Aqil? Mana Muslim bin Aqil? Faqala wallahi law kana tahta qadami ma rafa'tuha. Kata Hani bin Urwah, demi Allah, seandainya Muslim bin Aqil ada di bawah telapak kakiku, aku tidak akan mengangkatnya. Artinya aku tidak akan memberitahunya. Fadarabahu Ubaidullah bin Ziyad thumma amara bihabsihi. Perhatikan jemaah. Kita kenapa tidak melanjutkan perjalanan Al-Husain? Tunggu dulu, kita cerita dulu tentang Muslim bin Aqil, nasibnya kayak apa. Kita tidak cerita dulu Husain keluar, nanti akan kita ceritakan Husain keluar pada hari tarwiyah tadi. Kita cerita dulu nasib Muslim bin Aqil berjamaah setelah kebongkar oleh siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Fadarabahu, dipukulnya Hani bin Urwah oleh Ubaidullah bin Ziyad, lalu diperintahkan untuk dipenjarakan, ditangkap, penjarakan akhirnya. Lah sampailah berita ini kepada Muslim bin Aqil, yang itu sembunyi, sampai berita dipenjarakannya Hani bin Urwah. Jelas jemaah. Muslim bin Aqil kan punya pasukan tuh yang membaiat. Berapa jumlahnya saya itu berjamaah sekalian? Sekitar 4.000 orang. Tolong catat berapa totalnya? 4.000 orang kurang lebih.
Akhirnya Muslim bin Aqil karena merasa punya kekuatan, beliau keluar mengepung istana atau kantor gubernurnya Ubaidullah bin Ziyad dengan bi'arbaati alaf, dengan 4.000 pasukan jemaah. Jelas ya? Muslim bin Aqil ngepung karena siapa yang dipenjarakan tadi atau yang ditahan? Hani bin Urwah. Rupanya Ubaidullah bin Ziyad, sang licik atau sang cerdas tadi, rupanya inda Ubaidillah bin Ziyad fi dzalikal waqt asyrafun nas. Rupanya perjamaah yang 4.000 itu kroco-kroco itu, sementara tokoh masyarakatnya sudah dipegang oleh siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Jadi di istana Ubaidullah bin Ziyad sudah ada tokoh-tokohnya. Nah inilah jadi kecelek siapa namanya? Bukan kecelek karena yang 4.000 banyak ini dia apa? Rakyat miskin yang enggak punya nilai istilahnya para jemaah. Maka faqala lahum, Ubaidullah bin Ziyad ketika tahu dikepung oleh Muslim bin Aqil dengan 4.000 pasukan, dia tenang. Karena apa? Tokohnya dia sudah pegang di bawah kendalinya. Apa kata Ubaidullah bin Ziyad? Khadilun nas min Muslim bin Aqil wa'adahum bil ataya wa khawafahum bi jaish Syam. Para tokoh, perintahkan tuh orang-orang tuh supaya tinggalkan Muslim bin Aqil, beri iming-iming dengan harta yang banyak dan takut-takuti dengan tentara yang akan dikirim dari negeri Syam. Ayo takut-takuti dia, takut-takuti mereka. 4.000 kocar kacir jemaah. Perhatikan di sini. Fasara al-umara yukhadziluna an-nasa an Muslim bin Aqil. Maka para umara, tokoh-tokoh tadi memerintahkan untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Fama zalatil mar'ah, sampai akhirnya apa? Datang perempuan kepada Muslim bin Aqil dan mengambil anak-anaknya yang sudah ikut membela, ikut ayo enggak jadi. Datang pula orang tua mau mengambil anaknya. Ya, sehingga wayati amir qabilah, ada lagi pemimpin qabilah meminta untuk anggota masyarakatnya untuk meninggalkan Muslim bin Aqil wa takhudu yani nas hatta lam yabqa. Perhatikan jemaah, berapa tadi jumlahnya? 4.000 jemaah. 4.000. Fama wa hatta lam yabqa ma'ahu. Perhatikan yang 4.000 tadi, hatta lam yabqa ma'ahu illa 30 rajulan min 4,000. Sehingga dengan penggembosan dari Ubaidullah bin Ziyad ini para jemaah, tidak ada orang yang bersama Muslim bin Aqil yang asalnya 4.000 kecuali sisa tinggal 30 orang. Semuanya membelot. Kecerdasan kelicikan siapa ini? Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad. Wa ma ghabati syams, 30 orang lah jemaah ya. Wa ma ghabati syamsu illa wa Muslim bin Aqil wahdah. Demi Allah, tidak sampai matahari tenggelam di pagi itu, di hari itu yang asal 30 orang masih lumayan, belumlah matahari tenggelam, tiba-tiba yang 30 pun menghilang, tinggal Muslim bin Aqil sendirian. Muslim bin Aqil ditinggalkan, tinggal dia sendirian. Wa ma ghabatis syams illa wa Muslim bin Aqil wahdah. Dhahaba kullun nas anhu, semua orang meninggalkan Muslim bin Aqil. Si jemaah ini seru-serunya tapi waktunya kita ini jam pira ini. Ini jemaah. Si ini tak pasno sampai nanti bagaimana Husain mau keluar. Gini ya, saya baca sedikit ya. Ya jemaah ya. Baik. Dhahaba kullun nasi anhu wa baqiya wahidan yamshi fi durubil Kufah. Wallahi ya ikhwan, semua manusia meninggalkan Muslim bin Aqil. Tinggal dia sendirian berjalan terseok-seok. Yamshi fi durubil Kufah, berjalan di pinggiran negeri Kufah. La yadri aina yadhhab, tidak tahu lagi kemana Muslim bin Aqil akan pergi. Sudah dihianati, penduduk Irak mengkhianatinya. Aina yadhhab? Fataraqal baba ala imra'atin min Kindah. Tibalah dia di sebuah rumah, seorang perempuan dari suku Kindah. Dia mengatakan, ya ketika dibuka siapa? Dia mengatakan ana Muslim bin Aqil. Aku Muslim bin Aqil katanya.
Wa akhbaraha al-khabar, lalu disampaikan berita tentang bagaimana dia dikhianati. Wa an-nasa khadaluhu, manusia mengkhianatinya. Wa anna al-Husain sayati, dan bahwa Al-Husain, jadi dia kondisi goncang Muslim bin Aqil. Dia sekarang sudah dikhianati, kemudian Husain sudah kadung diberitakan untuk datang. Jelas sama ya? Kalau ada telepon tinggal Husain, nggak jadi. Dia sendirian, nggak punya pasukan. Bagaimana ya? Memberitahukan Husain yang sudah kadung berjalan berangkat. Maka sang wanita pun memahaminya, kemudian wa atathu taib fa adkhalathu indaha fi baitin mujawirin. Maka wanita tadi menempatkan Muslim bin Aqil di rumah di sebelahnya, rumah di depan dia. Jadi wanita ini punya rumah mungkin untuk ditempati. Wa atathu bil ma'i wat ta'am, lalu dibawakannya makanan, dibawakannya minuman kepada Muslim bin Aqil oleh wanita tadi. Namun sayang jemaah, putranya wanita ini, walakinna waladaha qama bi ikhbari Ubaidillah bin Ziyad. Ini memang mereka tidak satu pemahaman. Putranya seorang wanita tadi melaporkan kepada Ubaidullah bin Ziyad bimakani Muslim bin Aqil, tentang keberadaan Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil di rumah saya gitu. Subhanallah, fa arsa ilaihi, perhatikan, 70 rajulan. Akhirnya Ubaidullah bin Ziyad mengutus 70 pasukan, 70 orang, ya tak banyak, karena untuk menangkap seorang Muslim bin Aqil yang sudah tinggal sendirian. Fa hasaruhu, maka dikepungnya. Fa qatalahum, lalu Muslim bin Aqil melawan 70, dia sendirian lawan 70 tentu. Wa binihayah istaslam, sampai pada akhirnya dia menyerah, namun dengan meminta amanuhu, meminta jaminan keamanan. Saya nyerah sudah, tapi minta jaminan keamanan nyawa dia. Maka faukhida, dibawalah ke istana alladhi fi Ubaidullah bin Ziyad, di hadapan Ubaidullah bin Ziyad. Falamma dakhala sa'alahu Ubaidullah bin Ziyad an sabab khurujihi hadha. Lalu di sana ditanya oleh Ubaidullah bin Ziyad tentang sebab ya khuruj, sebab memberontak ini apa? Qal, maka dia mengatakan bai'atun fi a'naqina lil Husain bin Ali. Perhatikan berjemaah. Kenapa kau lakukan ini, kata Ubaidullah bin Ziyad. Kata Muslim bin Aqil, kami membaiat Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu kata Ubaidullah, awalaysat fi unuqika bi'ali Yazid, bukankah kamu sudah membaiat Yazid sebagai khalifah? Yazid sebagai khalifah. Faqala lahu, ya, diam dia. Lalu akhirnya kata Ubaidullah, ini qatiluka, kalau gitu aku bunuh kamu, kata Ubaidullah bin Ziyad. Qal, apa kata Muslim bin Aqil? Da'ni ausi, kalau begitu coba bayangkan jemaah, dia sudah kadang memberitahu kepada Al-Husain untuk keluar, sementara dia posisi sekarang di tiang gantungan, seolah-olah sedang di ujung pedang dia sekarang. Maka aku akan bunuh kamu, kata Ubaidullah bin Ziyad. Lalu kata Muslim bin Aqil, da'ni ausi, kalau begitu beri saya waktu untuk saya wasiat. Qal, oh na'am, dikasih waktu. Na'am, ausi, silakan wasiatlah engkau. Faltafat, lalu dia tolah-toleh di istana ini, tolah-toleh dia. Fawajada, dia mendapati Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat tuh jemaah. Ini putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi peristiwa di zaman pemerintahan Muawiyah Yazid seperti ini, itu sahabat-sahabat yang zaman Rasul masih kecil-kecil ini sudah senior semua, gitu ya, seperti Sa'ad bin Waqqas. Nah, Umar bin Sa'ad bin Waqqas saat itu. Faqala lahu, kata Muslim bin Aqil kepada Umar bin Sa'ad bin Waqqas, anta aqrabun nas minni rahiman, ta'al usika. Wahai Umar bin Sa'ad bin Waqqas, engkau di antara orang yang ada adalah yang paling dekat kekerabatan denganku, kata Muslim bin Aqil. Kesinilah, aku akan wasiat engkau. Maka fa'akhadahu ila janibid dar, maka di samping rumah berwasiatlah kepada siapa namanya? Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk apa? Bi an yursi ilal Husain bi an yarji. Tolong garis bawah. Wasiatnya apa? Agar Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan atau mengutus orang kepada Husain agar Husain jangan jadi ke Kufah, kembali ke Mekah sudah. Lihat wasiatnya.
Yani bi an yursil ila al-Husain bi ayarji. Memerintah kepada Husain untuk kembali. Fa arsala Umar bin Sa'ad, maka wasiatnya disampaikan. Umar bin Sa'ad mengutus orang kepada Al-Husain liyukhbirahu bi anna al-amr qad qada, memberitahukan kepada Husain bahwa urusan sudah selesai. Enggak ada yang namanya baiat, enggak ada yang namanya penduduk Irak, enggak ada yang namanya janji setia, enggak ada. Maka wa an alal Kufah qad khada'uhu, diberitakan bahwa penduduk Kufah telah berkhianat. Ya. Wa qala Muslim kalimatahu al-masyhurah, dalam wasiatnya itu Muslim bin Aqil membuat suatu pernyataan yang terkenal, perkataan beliau ini. Apa kata beliau? Ya, isi surat yang untuk disampaikan kepada Husain. Kata Muslim bin Aqil, irji bi ahlik, kembalilah engkau pulang wahai Husain bersama keluargamu. Karena Husain berangkat memang bersama beberapa kerabat yang ikut. Pulanglah. Irji bi ahlik. Wala yaghurannaka ahlul Kufah, jangan engkau tertipu dengan penduduk Kufah. Jangan tertipu dengan penduduk Kufah. Fa in ahlal Kufah qad kadzabuka wa kadzabuni, karena penduduk Kufah telah mendustakanmu dan telah berdusta pula kepadaku. Walaysa likadzibin ra'yun, sementara orang pendusta tidak bisa diterima. Orang pendusta tidak bisa diterima. Pendek singkat isi suratnya demikian. Akhirnya apa yang terjadi, jemaah? Setelah wasiat dibunuhlah. Qutila inda dzalika Muslim bin Aqil fi yaum Arafah. Dibunuhlah Muslim bin Aqil oleh Ubaidullah bin Ziyad di hari Arafah. Wa kana Husain qad kharaja min Makkah yaum Tarwiyah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Sementara Husain berangkat tanggal berapa? Tanggal 8. Sehari setelah berangkat Husain, Muslim bin Aqil dibunuh. Yani biyaumin wahid, yani hanya sehari sebelum Muslim bin Aqil dibunuh, atau sehari sebelum Husain bin Ali keluar berangkat dari Mekah menuju ke Kufah. Nah, saya kira sampai di sini jemaah ya. Nanti kita lanjutkan tentang keberangkatan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan Al-Husain tidak dibiarkan begitu saja. Para sahabat banyak yang melarang. Sampai-sampai Ibnu Umar, Ibnu Abbas sampai memegang kepalanya, dirangkul di peluknya, jangan keluar, jangan berangkat engkau ke Kufah. Demikian para sahabat memberi nasihat, namun Husain tetap ngotot berangkat. Apa yang terjadi nanti insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Anggaplah ini sesi pertama. Ustaz, nanti kan anak ketemu antum bulan depan lagi. Wis ente, enggak apa-apa, ini sejarah aja ya. Kan tanggal 10 ente, sekarang tanggal berapa sekarang? Hah? Tanggal 2, tanggal 10-nya enggak apa-apa kan, yang penting kita di bulan Muharram masih lah, karena peristiwa ini terjadi di bulan Muharram. Allah taala alam, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Soal Jawong ini sejarah, cerita ya. Tapi mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita bahas bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang mungkin pengetahuan ya, tapi agama ya. Agama, tapi saya lihat di beberapa tampilan YouTube itu berarti di luar Islam, tapi kok dia ada tulisan Allah Muhammad ya. Berarti secara tauhid mereka menyembah juga Allah itu sama Nabi Muhammad, ditambahin alif. Baik, barakallahu fiik. Jadi ketika orang-orang Syiah juga menyembah Allah, apalagi ada tulisan di masjidnya Allah ya, itu bukan jaminan sebuah kebenaran. Karena yang namanya Abu Jahal pun kan dia menyembah Allah, bahkan mengagungkan Allah. Enggak ada yang melecehkan Allah. Abu Jahal mengagungkan Allah, sebagaimana juga orang-orang Syiah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya dalam pengagungan Allah dengan cara yang salah. Seperti Abu Jahal, mereka meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, juga berdoa kepada Allah. Ini yang disebut dengan kesyirikan. Termasuk orang-orang Syiah ini melakukan ibadah kepada Allah dengan melakukan kesyirikan, dengan menyembah Ali bin Abi Thalib, lebih-lebih menyembah Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Sampai mereka mengatakan labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Ini meminta kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dianggap sebagai orang suci. Disitulah kesyirikan orang-orang Syiah, sebagaimana Abu Jahal melakukan kesyirikan walaupun mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka punya masjid, mereka punya, namun kesesatan mereka lakukan di masjid-masjid mereka, orang-orang Syiah tersebut. Bahkan mereka nanti di padang Karbala ini, Karbala mereka anggap sebagai tanah suci mereka. Bahkan mereka sujud di atas tanah Karbala tersebut. Padahal tidak ada keutamaan. Dalil disebutkan bahkan terbunuhnya Husain di situ karena mereka menganggap itu suatu yang suci. Yani tidak ada jaminan ketika menyembah Allah harus benar, dianggap orang bertauhid. Tidak. Orang yang menyembah Allah belum tentu bertauhid, karena makna tauhid adalah dia hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Adapun Abu Jahal misalnya, dia menyembah Allah juga menyembah selain Allah, sebagaimana orang-orang Syiah menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Dari orang-orang saleh yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, cukup ya? Baik. Ya, mungkin ini dulu, tolong. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan Allah untuk bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Bisa rekam lagi yang kedua.